Di sini saya akan sedikit mengedukasikan tentang hukum hak perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja itu adalah upaya yang penting untuk menjaga kesejahteraan bagi pekerja, untuk memastikan bahwa mereka sangat perlu diperlakukannya secara manusiawi agar dapat menjalankan tugas sosial serta mengembangkan potensi diri mereka dengan maksimal. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pekerja. Jadi agar perlindungan ini efektif, diperlukannya perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Tetapi sampai saat ini berbagai bentuk pelanggaran hak buruh masih marak terjadi di negara kita ini, negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran hak buruh yang terjadi antara lain yaitu ada kontrak kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, seperti hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak lazim atau tidak standar, serta tidak terpenuhinya hak-hak normatif yang lainnya. Masih banyak juga lah. Penyebab pelanggaran hak buruh terus terjadi, salah satunya disebabkan karena minimnya pengawasan pemerintahan hingga level dinas pengawasan ketenagakerjaan yang bertugas untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang menjamin pemenuhan hak buruh sekaligus menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran itu. Adanya suatu pelanggaran hak buruh yang menimpa salah satu buruh di suatu perusahaan, di Snaker atau Dinas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan anjuran yang pada intinya menyatakan terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini beberapa contoh yang saya akan sebutkan yang terjadi di dalam perusahaan. Oke. 1. Bentuk hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang mana harus diajukan pengusaha untuk mendapatkan penetapan dari lembaga perusahaan. 2. Melakukan PHK yang tidak didasarkan perjanjian atau tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, bentuk dan sistem upah yang tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berdasarkan anjuran dari Disnaker tersebut. Maka perlu dipertanyakan apakah Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan telah menjalankan tugas dengan benar atau justru lalai. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau bisa disebut PBHI sebagai kuasa hukum buruh perusahaan yang menjadi korban pelanggaran hak tersebut mengecam keras atau mengancam keras atas pelanggaran hak buruh yang terjadi akibat adanya lemahnya pengawasan oleh Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga menambah panjang deretan kasus-kasus pelanggaran hak buruh. Oke. Oleh sebab itu PBHI yang mendesak perusahaan agar pemerintah pengawas ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja yang bertransmigrasi pusat untuk lebih proaktif melakukan pengawasan yang terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan. Pemerintah untuk melakukan pengawasan secara lebih untuk menyalurkan kepada perusahaan tersebut, termasuk mengusut tuntas standarisasi kontrak kerja lalu
besaran atau bentuk pengupahan guna mencegah pelanggaran ketenaga kerjaan yang terjadi terhadap buruh-buruh yang ada di perusahaan tersebut, agar tidak diambil uangnya lah atau korupsi dengan adanya koruptor yang di perkantoran perusahaan gitu. Dan untuk memastikan telah terpenuhinya hak buruh yang menjadi korban perusahaan tersebut atas perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu bisa disebut PHK yang tanpa sebab, alasan yang tidak jelas. Nah, itu bisa disampaikan atau disalurkan pada pihak penegas ketenaga kerjaan untuk pengawasannya gitu. Nah, jadi seperti itu, gengs. Coba bayangkan jika tidak ada penegak hukum yang pengawasannya untuk ketenaga kerjaan, bagaimana? Kan kasihan jika tidak ditindaklanjuti. Bagaimana para buruh-buruh pekerja yang diperlakukan tidak sesuai manusiawi, kan kasihan. Nah, maaf ya teman-teman jika ada kurang lebihnya yang saya sampaikan itu tidak berkenan. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyimak edukasi hukum hak ketenaga kerjaan yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika kekurangan suatu edukasi ataupun ada kosakata yang tidak sesuai lah atau tidak enak didengar. Mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.